surat cuti di luar tanggungan negara LTN ya. Mulai cutinya nunggu SK-nya turun. Bulan ini apa bulan depan? Kalau dari data sih kemungkinan bulan depan. Bulan depan. Ya, per 1 Juni, tapi ada per satu proses lagi yang harus ditempuh, pengajuan pemberhentian terhadap jabatan saya. Nanti ke Komisi ASN turun, 2 hal itu turun, baru berhenti dan fokus pada persiapan untuk sosialisasi ke masyarakat. Diperkirakan ini pendaftaran mulai kapan, Pak? Pendaftaran kan Agustus, tanggal 27 ya? 24 sampai 27. Sampai 27. PSS maju ini melalui partai apa atau independen atau bagaimana ini? Kan kemarin udah lihat ada beberapa Koalisi partai ya? yang udah koalisi memberikan dukungan ke saya, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai PDIP, kemudian PAN, P3, berapa tuh ada? 6 ya? Iya. 6, tambah lagi kita lagi membangun komunikasi dengan PSI. PSI. Iya, soalnya ada 7 partai yang menjadi bagian dari koalisi sama-sama. Artinya berkoalisi gitu, Pak? Nah, Artinya berkoalisi gitu. iya. Didukung 6 partai. Partai itu berkoalisi, ada 7 partai. Tadi saya sebut Gerindra, kemudian PDI. PDIP, PKB, Demokrat, PAN, P3, dan PSI. Apa sih sebenarnya motivasi Pak SS ya? Sementara kita ketahui Pak SS itu pensiun 8 tahun lagi ya. Iya. 11 tahun. 11 tahun lagi, nah masih jauh gitu pensiunnya. Apa sih sebenarnya motivasinya? Ya, saya lahir, besar, berkarir di Depok. Ada satu panggilan lah buat saya karena pada posisi saya sekarang untuk pengen mempercepat kebaikan buat Kota Depok. Ya, saya merasakan perjalanan ini dan rasanya kalau kesempatan itu diberikan ke saya bisa membangun komunikasi dengan pusat, dengan provinsi untuk memberikan perhatian yang lebih buat Kota Depok sehingga harapan masyarakat Depok, Jalan Raya Sawangan bisa 2 jalur, kemudian permasalahan sampah bisa selesai. Ini harapan-harapan kita, ditambah lagi pasti apa yang sudah baik yang dikerjakan pemerintahan saat ini dan sebelumnya, yaitu akan kita teruskan. Tapi harus ada percepatan untuk bidang-bidang tertentu yang selama ini juga boleh dibilang ya belum benar-benar selesai. Gitu. Itu yang menjadi keterpanggilan saya sebagai putra daerah, lahir besar berkarir di Depok, itu melihat situasi ini ya saya harus hadir, dan untuk itu saya berharap dapat dukungan dari masyarakat Depok untuk itu. Pak, itu Pak, tentang banjir yang di Cipayung gimana Pak pendapat Bapak Pak? Iya, jembatan. Ya, Yang itu kan, bulan nih Pak belum ada. ya itu kan masalahnya juga kita udah sama-sama tahu ya. Artinya ada penyempitan karena longsornya sampah TPA sehingga Kali Pasangkaran itu menyempit sehingga di bendungan membendung air Pasangkaran yang harusnya bisa cepat mengalir, dan untuk meluaskan atau memperbesar saluran ini bukan hal yang mudah karena ini tumpukan sampah, satu diangkat satu akan turun ke berikutnya, jadi pada ya harus benar-benar dilaksanakan secara permanen. Kalau kemarin kita lakukan langkah percepatan itu lebih kepada mengurangi banjirnya saja, tapi belum bisa permanen. Untuk itu kita harus komunikasi dengan BWSCC karena kita harus melakukan turap terhadap sampah. Kemudian kita juga saya lihat kemarin itu karena daerah cekungan yang memang agak landai ya, sehingga kita harus melakukan upaya pembebasan sehingga itu kalaupun itu memang menjadi daerah bendungan atau daerah embung itu masih dimungkinkan sehingga warga tidak lagi berbanjir. Yang ketiga masalah jalur atau jalan yang akses dari Cipayung ke Pasir Putih atau dari Sawangan ke wilayah Cipayung ya harus ditinggikan jembatan jalanan itu, karena kalau masih landai seperti itu akan sangat cepat juga terendam air dengan kondisi tadi ada penyempitan di jalur Sungai Pasinggrahan. Apakah itu perlu campur tangan pemerintah pusat atau tidak Pak? Ya tadi kalau untuk yang permanen harus, karena kan izin terhadap itu juga harus kita, sungai ini kan di bawah tanggung jawabnya BWSCC bukan otoritas kita pemerintah daerah. Jadi kita harus izin untuk melakukan turap dan yang lainnya. Itu harus campur tangan baik izin maupun dukungan pendanaan
karena memang besar untuk melakukan turap itu, dan kemarin informasi dari teman-teman PUPR kita nggak dapat izin untuk turap permanen terhadap kondisi di situ. Itu yang memang juga harus kita bicarakan dengan teman-teman di BWSCC atau di pusat. Izin dari mana Pak? Nggak dapat ya Pak? Bukan dari BWSCC. Pak, izin Pak untuk sosialisasi resmi dari Pak SS itu apa setelah resmi mengundurkan diri, apa sudah mulai sosialisasi sekarang? Ya sekarang sih sebetulnya sudah mulai sosialisasi ya, tapi kan memang saya masih punya tanggung jawab. Sebelum SK itu turun saya tetap sebagai sekda, artinya saya tetap harus menjaga netralitas di saat kerja, tetapi mengambil ruang di saat tugas saya selesai untuk membangun silaturahim, komunikasi dengan masyarakat, gitu, sosialisasi. Tapi di jam-jam tugas saya harus memaksimalkan tugas-tugas sebagai sekda sebelum SK pemberhentian jabatan saya terima. Pak, Lebaran Depok ini Pak, warga menyatakan dominan budaya Betawi Pak. Apa tahun depan Pak ada kemungkinan ditampilkan budaya-budaya lain? Ya sangat memungkinkan, budaya Lebaran Depok kan, kalau cerita Lebaran Depok kalau sekarang identik karena memang tadi budayanya, makanannya, seninya itu relatif kepada orang-orang Depok ya, makanya disebut Lebaran Depok. Tapi karena Depok juga bukan hanya orang-orang yang asli Depok, ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Sumatera, ada orang Sulawesi, bisa sangat dimungkinkan ke depan kita judulnya sama Lebaran Depok, tapi tampilan seni dan budayanya mencerminkan seni budaya orang-orang yang juga tinggal di Depok ya. Bisa seni budaya Sumatera, bisa Sulawesi, bisa Jawa itu dari mulai Madura, Jogja, Solo, kemudian Jawa Tengah, semuanya ya Bhinneka Tunggal Ika. Tahun depan Pak bisa ya Pak ya? Ya insya Allah kalau saya wali kota kita akan ada. Amin. Pak, sekali lagi Pak, untuk Bapak besok misalkan sudah jadi D1, prioritas apa yang akan dibangun di kota Depok ini? Ya tadi saya sampaikan, pertama salah satu yang menjadi keluhan masyarakat Depok adalah masalah kemacetan. Kita harus membangun untuk daerah Sawangan itu 2 jalur Sawangan, sehingga masuk atau keluar dari tol udah bisa tersambung dengan jalur yang lebih luas. Yang kedua, kita harus menembuskan jalur dari terminal Jatijajar ke tol Jagorawi, sehingga bus-bus yang harus masuk ke terminal tidak harus keluar di Cisalak atau Citerep. Yang ketiga, kita ada beberapa jalur-jalur jalan yang selama ini masyarakat Depok tahu alternatif, tapi relatif kecil, itu juga harus kita luasin. Itu untuk terkait dengan kemacetan, terkait dengan sampah, ya kita harus bisa mengelola sampah sehingga tidak banyak yang dikirim ke TPA Cipayung. Kita harus mengejar kerjasama dengan Nambo yang bisa mengurangi 300 ton per hari. Kita harus memaksimalkan pengelolaan sampah organik kita, karena 50% sampah-sampah kita kan sebetulnya organik. Magot itu menjadi solusinya, tapi harus benar-benar masif dilaksanakan oleh masyarakat. Bank sampah harus terus kita jalankan, dan penyelesaian sampah-sampah yang sudah teresidu itu juga menjadi tanggung jawab, sehingga nggak ada lagi nanti sampah yang harus kita kirim ke TPA Cipayung. Itu masalah sampah, masalah lapangan pekerjaan itu juga menjadi concern kita nanti. Masalah pendidikan, kesehatan, ya semuanya lah. Nah, masalah pendidikan Pak, karena saya pemerhati autis ya, anak berkebutuhan khusus. Ada rencana nggak Pak ke depan untuk membuat sekolah autis center atau apa? Ya, kemarin kita juga sebetulnya sudah bangun kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta, UMY, dengan Rumah Sakit Penawar Malaysia. Kita akan membangun autis center. Waktu itu saya sudah cari tempat yang memang bisa dimanfaatkan untuk kerjasama ini. Mudah-mudahan ini juga akan kita laksanakan. Berarti sekolah inklusi negeri ya Pak? Ya, bisa dibilang seperti itu. Amin. Sudah ada inklusi tapi di beberapa sekolah. Tapi kita memang pengen pusatkan betul nanti. Ya, dipusatkan betul ya Pak. Ya, Siap. ya, Ya, makasih ya Pak. Ya. Ya.